Shalom dan puji Tuhan saudara, sekali lagi kita boleh bersama-sama dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 pada minggu ini yang bertajuk Bebas untuk beristirahat. Untuk memulai pelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Tuhan begitu baik menyertai kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menjadi berkat kepada setiap kita. Saudara, mari kita mulai ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita dengan pertanyaan ini. Apa yang berlaku apabila doa kita untuk memohon penyembuhan tidak dijawab oleh Tuhan? Lalu, bagaimana kita boleh mendapatkan istirahat? Juga di screen saudara adalah paparan ayat-ayat Alkitab yang akan menolong kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat ini merupakan pujian sang pemazmur kepada Tuhan, karena di dalam hidup sang pemazmur itu, Tuhan adalah terang jalannya, keselamatannya. Dan melalui Tuhan, dia mempunyai benteng di dalam kehidupan, supaya dia tidak merasa gentar. Bagaimana dengan kita? Itu makanya saudara, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan mempelajari sebahagian besar daripada orang-orang yang Yesus temui semasa dalam pelayanannya di bumi ini adalah sakit. Kadangkala termasuk yang telah mati. Mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus untuk mendapatkan penyembuhan dan istirahat dari penderitaan mereka. Dan istimewanya, mereka selalu memperoleh kesembuhan tersebut. Pada minggu ini, kita akan melihat dua contoh penyembuhan yang sangat berbeza. Dalam satu case, penghidapnya sakit begitu tenat, sehingga kan dia tidak dapat datang sendiri kepada Yesus. Gejala-gejala penyakitnya boleh dilihat jelas oleh semua orang. Dalam case yang satu lagi, pesakitnya tidak menunjukkan apa-apa gejala yang boleh dilihat. Namun, dalam kedua-dua case ini, penyembuhan datang pada waktunya dan caranya Tuhan. Itu sebabnya dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, pada minggu ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang harus kita bebaskan dari diri kita? Apa yang menyebabkan penyakit fisikal, mental, dan spiritual atau rohani kita? Apakah kita masih boleh sakit jika kita benar-benar mengikuti prinsip hidup sehat? Apakah orang Kristen ini boleh tawar hati, merasa tertekan dan merasa cemas? Mari kita lihat saudara, di dalam pelajaran kita pada minggu ini, dua contoh Alkitabiah untuk kita boleh menemukan jawaban yang benar. Dan dua contoh pembelajaran kita pada minggu ini adalah orang lumpuh dan temannya, kemudian Elia orang Tisbe. Di screen saudara adalah paparan tajuk-tajuk kecil yang akan kita bahas satu persatu. Baik, kita ke tajuk yang pertama, yaitu orang lumpuh dan temannya perlu istirahat supaya sembuh. Bagaimana orang lumpuh dan temannya itu mendapatkan istirahat? Markus 2 ayat 3 mengatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Dalam bahasa versi Borneo, datanglah 4 orang mengusung seorang yang lumpuh. Saudara, ada beberapa watak di sini. 4 orang yang mengusung dan seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini, pemuda ini menjalani kehidupan yang penuh dosa yang membawanya pada kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan. Penyakit dari banyak penyakit adalah pelanggaran hukum Tuhan, seperti pelanggaran hukum kesehatan.
Namun, kita tidak boleh membatasi pada penyataan ini sehubungan dengan penyakit. Sejak awal, dosa telah menyebabkan penyakit. Misalnya, orang yang tidak pernah merokok mungkin juga menderita kanser paru-paru. Mengapa? Karena kejahatan menguasai dunia kita melalui pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Orang lumpuh itu menderita karena dosanya sendiri, tetapi ia menemukan dua penolong. Teman-temannya merawatnya, dan juru selamatnya selalu bersedia memberikan istirahat kepada mereka yang memerlukan. Jadi saudara, dalam topik pertama ini kita melihat bagaimana orang lumpuh itu yang tidak boleh berjalan sendiri, yang tidak boleh datang kepada Tuhan, namun dia perlu penyembuhan. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu akar atau dosa dirawat atau disembuhkan. Apa penyembuhan yang diperlukan oleh orang lumpuh tersebut? Bagaimana ini boleh terjadi kepadanya? Markus 2 ayat 5 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, watak pertama yang membawa orang lumpuh ini, yang 4 orang itu, Yesus katakan dia melihat iman mereka. Itu makanya orang lumpuh itu juga disembuhkan. Saudara, di sini Yesus menyembuhkan akar penyebab masalah tersebut. Kelumpuhan itu hanyalah gejala. Penyebab sebenarnya adalah ada di dalam diri, khususnya pemuda tersebut. Orang lumpuh perlu diampuni dan dibebaskan dari rasa bersalah. Dia mendapatkan pengampunan dan istirahat rohani yang dia rindukan. Namun yang istimewanya lagi, Yesus melangkah lebih jauh dan membebaskannya dari penyakitnya. Juru selamat kita selalu bersedia memberi kita istirahat dalam naungan kasih, anugerah dan pengampunannya, bahkan di tengah penderitaan kita. Pena Inspirasi mengatakan, dalam berdoa untuk orang sakit, doa kita harus disertai dengan pemikiran ini. Tuhan, Engkau tahu setiap rahasia jiwa. Engkau mengenal orang-orang ini. Yesus, pembela mereka, menyerahkan nyawanya untuk mereka. Kasihnya untuk mereka lebih besar daripada kasih kita dapat berikan. Itulah sebabnya, jika demikian kemuliaan-Mu dan baik untuk orang yang tertindas, kami mohon dalam nama Yesus, supaya mereka kiranya dapat kembali menjadi sehat. Jikalau bukan kehendak-Mu, supaya mereka dapat disembuhkan, kami mohon supaya kasih karunia-Mu dapat menghibur dan hadirat-Mu membantu mereka dalam penderitaan mereka. Seterusnya, tajuk yang ketiga yaitu melarikan diri karena putus asa. Sekarang saudara, tajuk ketiga ini kita akan bercerita tentang Elia. Yang pertama tadi kita bercerita tentang orang lumpuh dan 4 orang yang menolongnya. Persoalannya, putus asa apa yang bagaimana yang sebenarnya dirasakan oleh Elia, sehingga Elia ini melarikan diri. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 katakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, kalau kita memperhatikan peristiwa sebelum Elia melarikan diri ini, Elia tidak takut pun pada ratusan nabi palsu. Namun, dia menjadi panik ketika Izebel mengancamnya. Kemudian apa yang terjadi? Dia melarikan diri tanpa tujuan dalam ketakutan. Dia pergi keluar dari negeri Israel dan Yehuda, tetapi tetap tidak merasa selamat. Apakah ini bersangkut paut dengan iman? Jawabannya tidak. Imannya masih kuat. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Namun dia telah mengalami tekanan yang kuat dan dekret atau perintah kematian daripada Izebel itu melemahkan dirinya. Pada ketika itu dia tidak dapat berpikir jernih dalam situasi itu. Dia perlu istirahat tetapi tidak tahu di mana
atau bagaimana menemukannya. Dia akhirnya melarikan diri. Pelajaran penting di sini, kita tidak boleh menghakimi orang yang patah semangat atau tertekan. Kita harus mendorong mereka dan mendengarkan mereka. Seperti yang dialami oleh Elia ini. Apa yang Tuhan lakukan, kita akan pelajari di topik yang seterusnya. Tajuk yang keempat yaitu terlalu letih untuk melarikan diri. Sampai bila Nabi Elia melarikan diri dari masalah, apa pengakhiran tindakan dia? Kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 katakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, dalam ayat ini kita melihat bagaimana Elia itu menyerah pada pikiran negatif. Dia merenungkan kesan daripada pelariannya dan mulai mengkhawatirkan hal-hal tertentu. Dia katakan, mungkin saya telah merosak reformasi yang sedang berlangsung. Mungkin saya telah mengecewakan Tuhan. Mungkin lebih baik saya mati. Namun dia akhirnya berhenti melarikan diri dan mulai berpikir lebih jernih. Doa singkatnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 yang kita baca sebentar tadi. Tetapi itulah kesempatan bagi Tuhan untuk campur tangan. Apa aplikasinya, saudara? Terkadang kita mungkin tidak merasakan Tuhan, atau kita mungkin berpikir bahwa kita tidak layak. Namun demikian, Tuhan selalu di sisi kita, memandang kita dengan kasih dan kelembutan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang terakhir, tajuk yang kelima, yaitu mendapat istirahat yang sebenar. Apa istirahat sebenar yang diperlukan oleh Nabi Elia? Bagaimana ini dia boleh perolehi? 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aran. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jika kita memahami isi tersirat dari ayat ini, kita mengetahui bahwa Elia memerlukan istirahat fisikal, yaitu makan dan tidur. Sebelum istirahat rohani, barulah dia siap untuk bertemu dengan Tuhan. Di sini Tuhan membuatnya merenung dan membimbingnya. Tuhan menugaskan dia dengan tugas baru dalam ketenangan suara yang tenang dan damai. Itu makanya saudara, malaikat itu katakan, bangunlah, makanlah. Artinya, hidup Elia tidak berakhir di bawah pohon arar. Dia akan membuat hujan api dari surga, mencari 7.000 orang yang merindukan reformasi rohani di Israel, dan bahkan mencari sahabat baru. Kisahnya berakhir dengan perjalanan langsung ke surga dengan kereta api. Semakin kelam kehidupan kita, semakin kita perlu datang kepada Tuhan untuk mencari istirahat sejati dari Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, di dalam pengalaman semua orang, ada masanya terjadi kekecewaan yang menusuk dan tawar hati sama sekali. Hari-hari bila kesusahan menimpa dan sukar untuk percaya bahwa Allah masih tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya yang terlahir di atas dunia. Hari-hari bila kesusahan menggoda jiwa, sampai tampaknya maut mahu merenggut nyawa. Maka dalam keadaan yang demikian, banyaklah yang kehilangan pegangan mereka kepada Allah, sehingga menjadi hamba kebimbangan, perhambaan ketidakpercayaan. Dapatkah kita pada saat-saat begini, dengan pandangan rohani, mengerti akan jaminan-jaminan Allah? Kita harus melihat malaikat-malaikat berusaha menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, bergumul untuk menanamkan kaki kita ke atas suatu landasan yang lebih kukuh daripada bukti
bukti kekal, dan iman yang baru. Hidup yang baru yang akan memancar sekarang. Jadi saudara, dari pelajaran atau pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan adalah sangat penting agar kita tidak menghakimi ketika seseorang itu sakit. Walaupun penyakit itu mungkin disebabkan oleh pilihan gaya hidup yang buruk, tetapi kadang-kadang tidak semestinya demikian. Walaupun penyakit dan kesakitan terjadi akibat dari pilihan pribadi seseorang, teladan Yesus menunjukkan bagaimana merawat orang yang menderita. Juru selamat dipanggil untuk melayani semua orang, dan begitu juga dengan kita. Seorang sahabat membawa seorang sahabat kepada Yesus. Semasa kita berdoa dalam iman bagi mereka yang sakit, Yesus akan melakukan mukjizat. Firman Kristus memberi kita jaminan bahwa kita dapat beristirahat dalam kasih-Nya, karena dengan rahmat-Nya penyembuhan itu pasti. Seperti halnya Elia, perkara terbaik yang dapat kita lakukan untuk seseorang yang menderita kekecewaan atau tekanan adalah berada di sana untuk memenuhi keperluannya. Keprihatinan penuh kasih ini dapat membuat perbezaan. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh menjadi berkat kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menyertai pembelajaran kami di dalam pelajari pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.